wabarakatuh. Nama saya Alfian. Saya adalah ketua tim dari program Menyimpan Pendereka, yaitu Kampung Coklat Calodo Agrowisata Kakao dari Hulu ke Hilir. Jadi program ini merupakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palopo, kemudian juga Universitas Hasanuddin, bersama dengan mitra. Itu mitra kami adalah Calodo Sibali Resort. Jadi Calodo ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan kakao. Program ini merupakan agrowisata kakao dari hulu ke hilir. Jadi kita berangkat dari hulu, kemudian kita lanjutkan ke hilir. Nah, di hulu kita memiliki 4 kegiatan atau 4 aktivitas. Kemudian di hilir juga kita memiliki 4 aktivitas atau 4 kegiatan. Sekarang kita mulai dari hulu. Di hulu kita mulai dari kegiatan R&D, yaitu Research and Development. Nah, di R&D kita melakukan beberapa penelitian. Jadi tujuannya apa? Data ini akan kita gunakan untuk menunjang agar produksi kakao di utara ini tetap ada atau tetap terjaga. Yang pertama, kita coba meneliti tentang keragaman genetik atau jenis-jenis kakao yang ada di utara. Kemudian kita lakukan penelitian identifikasi hama dan penyakit yang ada di petani-petani mitra. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita coba identifikasi mikoriza yang tentunya memiliki potensi sebagai untuk pengembangan pupuk hayati. Pelatihan dan pendampingan teknik budidaya kakao telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 di Aula Calodo Sibali Resoi di Masamba. Pelatihan ini menghadirkan pemateri dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, yaitu Bapak Aris Budiman, dan juga menghadirkan Kokoa Doktor dan Ketua P4S Bapak Nurleli, dan tentunya juga dari tim perguruan tinggi atau tim Kedereka, yaitu Anggra Alfian. Peserta dalam kegiatan ini adalah petani mitra pada berbagai desa di Kecamatan Masamba. Kami juga menggandeng beberapa pegiat kakao seperti petani yang ada di Koperasi Masagena, kemudian P4S, dan tentunya petani muda, kelompok-kelompok petani muda yang bergerak di Luwu Utara. Untuk controlling Cocoa Pest, kita melakukan pelatihan dan pendampingan metode pengendalian hama dan penyakit kakao. Kegiatannya dilaksanakan pada 2 Oktober 2022 di Desa Panda, Kecamatan Masamba. Jadi kegiatannya langsung dilaksanakan di kebun mitra petani. Pelatihan juga tetap menghadirkan pemateri dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, yaitu Mas Aris Budiman, dan fasilitator dari Kokoa Doktor dan Ketua P4S Bapak Nurleli. Nah, peserta juga masih petani yang kami bina sebelumnya, dan kegiatan ini langsung praktek ke lapangan. Jadi peserta langsung diberikan sebuah tugas untuk mencari hama dan penyakit yang ada di kakao, kemudian dijelaskan tentang cara pengendalian. Jadi kita nanti ini selesai dulu ya. Jadi ada maksud untuk mencari serangga sama helopeltis, cuman kayaknya serangannya sangat sedikit ya. Jadi nanti kita nyarinya itu serangganya sebagian besar di buah dan beberapa di ranting dekat buah. Ciri khasnya itu buahnya itu ada tusukan dan menghitam gitu. Itu nanti ada tim yang nyari itu mungkin dua toples ya. Satu lagi adalah serangga penggerak ranting, kayaknya ini ada ini beberapa, kalau nggak penyakit ini nanti kita jadi nyari yang daun yang tiba-tiba mati satu ranting. Memantau dan mencari kira-kira apa saja yang menurut teman-teman hama itu kita ambil lah larvanya, cuman udah keluar sih. Oh iya, cuma bekas jadi ini dibuka aja. Jadi Bapak bantu saya Pak, lubang keluarnya tadi slip gitu. Yang ada nih. Jangan dulu, yang sana. Ini kan laparan. Iya, ke atas sini. Ini loh, ini lubang keluarnya. Udah. Nah, ini ada jalur keluar, ada pupa yang mau jadi imago. Jadi dia serangga dewasa masuk nempel di sini bertelur,
Dia ada selaput. Namanya anak pertama itu neonate, serangga instar 1 itu neonate masuk ke dalam. Setelah ke dalam namanya plasenta kakao. Nah, kalau dia masuknya pas muda, jadi kakao itu terhambat untuk secara fisiologis masak. Terus dia udah cukup umur untuk keluar, dia bikin pupa, dan ini dia berpupa di daun atau di pot. Ini PBK ini. Secara kasat mata. Nah, sudah terambil, ini dibuka Pak, mesti buahnya hancur ini. Iya, pasti. Jadi ini namanya penggerek buah kakao. Ini tapi kayak dia mati deh. Ini kalau ada yang jeli, mungkin ada larvanya yang masih belum terekspor. Durian nih Pak. Udah keluar kayaknya. Lambat dipanen. Ini udah masak padahal ya Pak, tapi ya mentah ini. Kan masaknya enggak sempurna ini. Oh. Pak, dia biasa menyerang itu karena apa? Karena aroma kakao menarik dia untuk melahkan anak-anaknya, karena dia bikin anaknya kakao. PBK itu Mana tadi yang sentosa sehat abadi saya bikin. bukan? Ya masalahnya ini kalau kena Sarangnya tadi. mau masak. Mana kasih kamu? Pasang dulu. Jadi ini kalau dipanen enggak Mana tadi yang sarang? pelan-pelan. Kadar pestisida di dalam pot itu kalau bisa sampai membunuh ulatnya di dalam ini, berarti konsentrasi racun itu akan tersebar merata di buah, di ranting, dan di buah muda. Makanya itu cara terbaik untuk mengendalikan ini adalah memang yang utama adalah sanitasi, panen sering. Terus yang kedua, kalau ada indikasi serangan di atas 10%, disemprot dengan insektisida bisa, terutama dengan insektisida golongan kontak-kontak yang tidak dilarang oleh, kalau mau pakai RA ya kalau bisa yang tidak dilarang RA itu aja. Kalau tekniknya secara umum sama. Jadi kuncinya di tanah. Itu pemiliknya Pak. Kalau ini yang dapat tadi ini siapa? Ya. Oke, ayo. Tadi saya mendapatkan jamur seperti jelly. Jelly. Ya, Mana? ini dia. Oke. Iya. Terus ada juga biji coklat berjamur. Buah coklat berjamur. Terus ada jamur itu yang nempel di mana? Jelly ini. Iya. Oh ini. Jamur ini apa ini? Oke. Oke. Udah. Ada yang bisa menerangkan ini apa? Jadi kalau nggak ada saya bantu. Coba jelasin dulu. Orang manajemen saya. Jadi ini yang pertama, buah kakao mudanya terserang penyakit busuk buah. Penyebab utamanya Phytophthora carnivora. Yang dulu sudah disampaikan, penyakit ini cukup besar dampaknya, terutama di kebun yang terlalu lembab dan curah hujannya tinggi dan tidak dirawat. Dan setelah terkena bisa kurang lebih dari 1 minggu sudah hilang total. Terus jelly ini alga ini. Jadi dia setelah mati, setelah membusuk, dia diproses sama namanya patogen sekunder ataupun epifit dan saprofit sekunder. Nah ini jelly ini kategori algahan. Terus yang ada tubuh buahnya seperti itu ya, itu kategori jamur-jamur pengurai kayu mati. Itu golongan jamur-jamur semacam derma itu, apa namanya, Basidium mycota, kelasnya. Jadi dia menyerangnya mulai dari jaringan yang sudah mati ini. Sebenarnya kalau rantingnya ini tak ambil, awalnya ini sudah ada mulai pembusukan di permukaan, terus baru tumbuh. Nah ini di kakao masih belum direport sebagai penyakit utama. Kalau nggak percaya nih mati, ada yang mau megang ini lunak ini.
Beda, bukan kayak kayu yang bawahnya kok. Jadi mati dulu baru jamurnya datang. Jadi bukan penyebab dia terbunuh pertama. Kan ada ya, misal kita ada sapi dibunuh. Pelatihan dan pendampingan pembuatan pupuk hayati juga telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan juga dilaksanakan di Aula Calodosi Bali Resoi di Masamba. Pelatihan ini menghadirkan pemateri dari Universitas Sulawesi Barat, yaitu Bapak Andi Baso Manguntungi, dan tentunya dari tim peneliti atau tim Kedereka, yaitu Angger Alfian, dan sebagai fasilitator dari Koperasi Masagena. Kan ada Pak, ada teman kami yang produksi kompos, dia ada starternya bentuk cairan. Cuman saya nggak tahu dia buat dari apa. Dari salam.
berbagai jenis produk yang sudah Calodo hasilkan, misalkan coklat petangan, minuman coklat, sekaligus permen coklat, dan banyak orang-orang lain yang bisa pengunjung beli kita berkunjung di Calodo ini. Di sini juga tersedia berbagai jenis minuman, makanan yang tentunya bahan dasarnya itu terbuat dari coklat. Misalkan ada mie coklat, kemudian ada mie krim coklat dan lain sebagainya. Jadi di sini pengunjung bisa nongkrong di kafe, menikmati suasana Masamba, kemudian juga bisa membeli berbagai jenis olahan coklat, dan ini khas ya, ini khas dan asli Masamba.